Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmi akan bawakan sebuah cerita anak, Buaya Sang Penguasa Sungai. Selamat menyaksikan ya. Hewan-hewan hidup saling berdampingan, baik di daratan maupun di sungai. Mereka tidak lagi menyerang satu sama lain. Suatu hari, terlihat seekor kambing tua kehausan dan minum di sungai. Kambing tua itu menengok ke kiri ke kanan dulu sebelum meminum untuk berjaga-jaga terhadap ancaman. Ketika dirasa aman, kambing tua menengok ke belakang untuk memberitahu kepada anaknya. Saat pandangan kambing tua itu melihat ke arah anaknya, muncullah seekor buaya yang berniat memakannya. Untungnya, kambing tua itu berhasil menghindar dari gigitan buaya yang tajam. "Buaya, kenapa menyerangku? Kamu tidak melupakan janji kita kan? Tidak boleh menyerang kami ketika kami meminum air di sungai," ucap kambing tua. "Berisik, perjanjian itu merugikan kami saja. Kami mau daging segar dan banyak. Sebagai ganti membiarkan kalian hidup, kami harus merasakan daging yang sudah mati. Itu tidak adil," jawab buaya. "Kamu menginginkan daging segar, tetapi kamu hendak memakan dagingku yang sudah tua ini. Sebenarnya apa maumu, buaya?" "Kami akan memakan siapa saja yang mencoba mendekati sungai ini. Mulai sekarang, sungai ini milik kami. Kami adalah penguasa sungai. Kalian, kalau mau meminum air harus memberikan daging segar melimpah. Aku tidak akan segan memburu kalian hingga ke ujung daratan. Wahai binatang berkaki empat, sampaikan perkataanku ini ke teman-teman kalian." Setelah melakukan pidato panjang, buaya kembali ke dalam sungai. Keberadaannya langsung menghilang dan air kembali tenang. "Kemari nak, sekarang sudah aman," ucap kambing tua. Anak kambing mendekat ke arah sungai. Kambing tua dan anaknya minum untuk terakhir kalinya, karena mulai sekarang air sungai sudah tidak lagi gratis. Kambing tua berlari bersama anaknya. Ia menuju ke perkumpulan hewan berkaki empat untuk menyampaikan pesan buaya. Sungai sudah tidak aman. Induk kambing setelah mendengar hal itu marah. "Ini keterlaluan. Bukankah kita sudah sepakat untuk hidup damai bersama mereka? Perjanjiannya begini. Jika kami mati, kami serahkan tubuh yang sudah mati ini kepada buaya untuk dimakan. Sebagai gantinya, buaya dilarang makan kami saat masih hidup dan tidak boleh mengganggu kami ketika meminum air di sungai." Sapi menyahut, "Betul sekali, mereka sudah melampaui batas. Buaya mengatakan tidak adil hanya karena memakan daging yang sudah mati. Padahal sebenarnya kitalah yang rugi. Kita menyerahkan tubuh ini kepada mereka. Seharusnya tubuh ini hidup hingga mati hanya milik kita seorang." Kerbau juga setuju dengan pendapat sapi. "Kamu benar, sapi. Memangnya mereka buaya itu siapa? Jangan berlagak seperti Tuhan. Nyawa kami tidak berada di dalam genggamanmu, buaya." "Tapi, kenapa kita menyetujui perjanjian yang merugikan itu?" tanya anak kambing yang penasaran. Banteng mendatangi ke arah anak kambing untuk menjelaskan. "Begini nak, tubuh yang sudah mati tidak lagi merasakan sakit. Kita itu kuat di daratan, tetapi di sungai kita lemah. Buaya di sungai tidak terkalahkan. Kita juga tidak bisa hidup tanpa meminum air. Sedangkan letak air di wilayah buaya. Kita perlu izin untuk meminum air di sungai, padahal air bukan milik siapa-siapa." Rusa yang penakut menyarankan untuk berbicara. "Mungkin terjadi kesalahpahaman atau perbuatan kita yang mengusik mereka. Lebih baik kita meminta maaf kepada buaya," ucap rusa. Singa langsung menolak saran dari rusa. "Jangan terlalu baik kau, rusa. Candaanmu tidak lucu. Ini salah mereka. Mereka mengajak kita berperang. Harus kita lawan dan kita kalahkan." Serigala memberikan saran yang berbeda. "Kita berikan saja kepada buaya hewan berkaki dua. Tidak ada untungnya bagi kita hewan berkaki empat untuk berteman dengan hewan berparuh itu." Banteng kembali menenangkan suasana.
Walaupun tubuh kita berbeda dengan mereka, tetapi kita sama-sama hewan. Ikatan kita tidak akan hancur karena tingkah angkuh buaya. Lihatlah sekelilingmu. Hewan pemakan daging yang sudi makan daging mati. Mereka berusaha keras menahan insting berburunya. Seharusnya buaya mencontoh hal itu. Di situasi panas seperti ini, terdengar satu suara yang membuat semua hewan menoleh ke arah belakang. Semua hewan kompak bertanya ketika mengetahui ide itu berasal dari seekor kancil. Besok kita akan menemui buaya untuk berbicara. Kambing, rusa, dan kuda ikut bersamaku. Singa dan kelompoknya bersembunyi di rumputan. Kita akan mengalahkan buaya dengan satu teriakan, ucap kancil yang tak seorang pun paham apa yang direncanakannya. Kami mempertaruhkan nyawa untuk mendengarkan satu perkataan darimu. Jangan bercanda, Cil. Katakan sekarang juga rencanamu itu. Rusa merasa tidak terima dan melakukan kepintaran kancil. Lagi-lagi, Banteng kembali menyelesaikan masalah dengan mengatakan tidak ada hewan yang lebih cerdik daripada kancil. Waktu terus berjalan. Besoknya, kancil dan hewan-hewan sudah siap untuk menemui buaya. Banteng manggil buaya untuk berbicara dan menyuruhnya keluar. Tiba-tiba, buaya keluar dan membuat semuanya terkejut. Nampaknya, buaya sudah tidak bisa diajak berbicara lagi karena sifat sombongnya. Hahaha, dasar buaya berotak tangkal, ucap kancil yang memancing emosi buaya. Apa katamu, Cil? Buaya pengecut, beraninya main di sungai. Hahaha. Buaya merasa dirinya tidak akan kalah karena hewan-hewan yang berdiri di depannya tidak akan bisa memberikan perlawanan. Oh, menarik, anak buahku. Hari ini kita perlihatkan kepada mereka kehebatan buaya. Kita tidak hanya kuat di sungai, kita juga kuat di daratan. Kita adalah makhluk dua alam. Siap, bos. Anak buah buaya kompak menjawab. Mereka melakukan kejar-kejaran. Tiba-tiba, kancil berteriak. Zigzag. Buaya kebingungan. Hewan berkaki empat langsung paham. Buaya tidak lagi bisa mengejar karena terbiasa hidup nyaman di perairan. Tanpa disadari buaya, ia sudah terkurung oleh hewan buas. Buaya mencari-cari alasan agar bisa melarikan diri, tetapi terlambat. Kesombongan mengalahkanmu, buaya, ucap singa. Terjadi pertarungan yang sudah jelas siapa pemenangnya. Banteng berteriak untuk meminta tidak membunuh buaya. Semua hewan menjauh dari buaya dan buaya sudah terlihat terluka. Singa merasa heran dan bertanya, mereka sudah mengancam kita. Kenapa tidak kita makan saja mereka? Daging buaya enak loh. Kita kurung saja buaya 3 bulan. Per bulannya diberi makan 1 kali agar buaya menghargai makanan. Mereka harus menyesali perbuatannya. Dengan dikurung, setidaknya nafsu dan insting berburu mereka tidak seganas sebelumnya. Bersyukurlah buaya, kami beri 1 kali kesempatan lagi untuk kalian bertobat. Saat hukumanmu nanti telah selesai, mari hidup kembali secara berdampingan. Buaya-buaya itu sangat malu dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka merasa aneh karena sudah melakukan perlakuan kejam, namun perbuatannya itu masih saja dimaafkan. Tamat. Nah, bagaimana cerita tadi? Seru bukan? Terima kasih sudah menyaksikan ya.